Dodi baru aja masuk ruangan kerja jam 9:15. Bajunya rapi, rambutnya klimis, dan senyumnya selalu bikin suasana kantor cair. Cowok 22 tahun itu jadi satu-satunya supervisor termuda di bagian teknikal. Wajahnya ganteng, kulit bersih, dan yang paling disukai banyak staf perempuan, dia murah senyum dan supel. Telat lagi Mas Dot. Goda salah satu staf admin, Mbak Rizka, sambil lewat bawa map. Dodi nyengir santai. Iya Mbak, macet dari rumah, soalnya tadi yang nyetir bukan aku, tapi pikiran. Mbak Rizka ngak-ak. Beberapa karyawan lain cuma bisa geleng-geleng kepala. Di balik sikap nyantainya itu, semua orang tahu Dodi itu anak dari Bu Mei, manajer teknik yang terkenal tegas dan perfeksionis. Tapi anehnya, Bu Mei sendiri kayak tidak terlalu keras sama anaknya, malah cenderung memanjakan. Dot, nanti siang ikut meeting di ruangan Nina ya, jangan gilang, kata Bu Mei tiba-tiba dari belakang meja. Siap Bu, aku bawa kopi sekalian ya. Gak usah resek kamu ya. Dodi cuma nyengir. Di ruang kerja itu, ada dua wanita yang paling berpengaruh dan disegani, Bu Mei dan Bu Nina. Mereka berdua teman lama sejak awal karir, sama-sama sudah pernah menikah. Tapi nasibnya beda. Bu Mei masih menyandang status istri, walau suaminya jarang pulang karena kerja di luar pulau. Sedangkan Bu Nina, janda cantik beranak satu, udah cerai hampir 2 tahun. Bu Nina sendiri punya gaya elegan, dan dandannya pas, nggak menor tapi tetap memesona. Dulu sering datang ke rumah Bu Mei, karena waktu kecil, Dodi juga cukup akrab sama dia. Bahkan, dulu Dodi sempat manggil Tante Nina sampai SMA, tapi sekarang beda. Pandangan mata Bu Nina ke Dodi kadang terlalu lama, dan Dodi sebagai playboy sejati tentu sadar betul. Sekitar jam 1 siang, Dodi masuk ke dalam ruang meeting. Di dalam udah ada Bu Mei dan Bu Nina, lengkap dengan map dan laptop masing-masing. Maaf Bu, telat. Nggak usah, banyak omong, cepet duduk, jawab Bu Nina, tapi senyumnya lebar. Meeting berjalan cukup serius, bahas soal rencana proyek teknikal untuk di luar kota. Tapi di sela-sela diskusi, Dodi sempat nangkep kaki Bu Nina gerak-gerak sendiri di bawah meja, seperti gugup gitu. Sekilas mata mereka sempat bertemu, dan Bu Nina buru-buru tunduk lagi. Setelah meeting, Bu Mei sempat nyeletuk. Nin, malam ini kita makan bareng yuk. Lagi butuh ngobrol, lagi mumet. Bu Nina mengangguk cepat. Boleh, sekalian biar lebih enak ngobrolnya. Dodi ikut nyeletuk. Kalau ngajak makan, ya sekalian aku dong Bu, biar ada yang bayarin. Enak aja, kamu pulang aja mandi, mukamu udah kayak kuli project panas-panasan. Lah Bu, padahal ini muka kesayanganmu Bu, canda Dodi. Bu Mei mendelik tapi senyum, sedangkan Bu Nina hanya senyum simpul. Tapi dalam hatinya seperti menyimpan sesuatu. Malam itu, rencana makan malam dua sahabat lama itu, akhirnya jadi tapi Dodi nggak dibolehin ikut sama Bu Mei. Suasana kafe di pojok kota itu nggak terlalu ramai, lampu remang, musik pelan, cocok buat ngobrol santai atau curhat. Di salah satu sudut sofa, Bu Mei dan Bu Nina duduk, masing-masing udah pegang gelas, botol kedua baru aja dibuka. Kamu masih kayak dulu Mei, tegas galak, tapi kalau udah cerita soal anak, langsung gak jelas, ucap Bu Nina sambil senyum. Bu Mei nyengir tipis. Anakku cuma satu Nin, Dodi itu kadang nyebelin, tapi dia satu-satunya yang bikin aku betah di rumah. Sekarang makin gede, makin ganteng pula, tambah Bu Nina sambil muter-muter gelas di tangannya. Aku kadang mikir, waktu cepet banget, rasanya baru kemarin dia manggil aku Tante Nina sambil lari-lari main mobil-mobilan. Kamu masih suka sendirian di rumah? Tanya Bu Mei setelah menyesap minumannya. Bu Nina angguk pelan. Iya, anak dibawa mantan. Aku ya gini, kerja pulang diam, gak ada yang nungguin.
Obrolan mulai melambat, tatapan mereka jadi saya masing-masing mulai berat bicara. Alkohol perlahan menghangatkan suasana, tapi juga bikin hati mereka makin sensitif. "Mei," suara Bu Nina lirih. "Kamu percaya enggak sih, kadang kita bisa suka sama orang yang enggak seharusnya?" Bu Mei menatap sahabatnya tajam. "Maksudmu?" Bu Nina cuman geleng. "Nggak tahu, lupakan. Mungkin aku ngaco." Bu Mei mendesah panjang. "Udah, kita pulang aja. Tak teleponin Dodi ya, biar jemputin kita. Kamu nggak kuat nyetir kan?" "Serius? Masa suruh anakmu jemput kita berdua yang lagi kayak gini?" "Lah terus? Siapa lagi?" "Nggak usah, sok gengsi toh. Dia juga biasa antar jemput, lagian deket ini." Bu Mei langsung nelpon Dodi. Beberapa menit kemudian, Dodi datang pakai jaket kulit, celana jeans sobek, senyum nyengir kayak biasanya. "Wah, ibu-ibu lagi pesta nih. Ini gimana? Pulangnya gimana? Apa digendong satu-satu?" "Dasar kamu, Dot. Disuruh jemput malah ngeledek," gerutu Bu Mei sambil berdiri agak goyah. Tapi sebelum Dodi bisa pegang lengan ibunya, Bu Nina malah berdiri dan langsung nyelonong peluk Dodi dari samping. "Loh Nin, kamu kenapa?" tanya Bu Mei agak kaget. Bu Nina mengeluh pelan. "Pusing banget, aku gak kuat jalan." Wajahnya nempel di bahu Dodi, rambutnya nyentuh leher cowok. Dodi sempat bengong, tapi dia ngerasa biasa aja karena emang udah kenal lama sama Bu Nina. "Mei, sumpah aku gak kuat. Aku pulangnya biar diantar Dodi ya. Dodi, bisa tolong anterin aku?" tanya Bu Nina lirih. Bu Mei sempat ragu. "Loh, kamu gak naik taksi aja, Nin? Aku bisa pesenin." "Diantar Dodi aja, biar sekalian aman. Kamu kan ke arah barat, aku ke selatan." Dodi menoleh ke ibunya. "Gimana, Bu?" Bu Mei mendesah pasrah. "Ya udah, hati-hati ya, jagain Nina ya, Dot." "Iya, Bu, tenang aja. Ibu langsung pulang ya, hati-hati," jawab Dodi sambil nahan senyum kecil. Bu Mei akhirnya naik taksi online, sementara Dodi bantu papa Bu Nina ke mobilnya. Di dalam mobil, suasana hening, Bu Nina bersandar di kursi depan sambil megang dahinya. "Malam ini kayaknya minum banyak ya, Tante," celetuk Dodi pelan. "Aku udah gak tante-tantehan sama kamu, Dot," jawab Bu Nina setengah sadar. "Sekarang kamu udah gede." Dodi ngelirik sekilas, matanya sempat menangkap senyum miring Bu Nina, tapi dia gak bicara lagi. Sampai di rumah Bu Nina, lampu terus mati, rumah itu sepi. Dodi bantu bukain pintu. Lalu papa Bu Nina masuk sampai ke dalam. Tangan Bu Nina terus melingkar di pinggang Dodi. Saat masuk ke ruang tengah, Bu Nina duduk di sofa. "Duduk sini dulu, jangan langsung pulang," pintanya. Dodi ragu sebentar, tapi dia akhirnya duduk. Suasana makin sunyi, jarak mereka hanya sejengkal. Bu Nina menatap mata Dodi. "Kamu tahu nggak, aku selalu suka anak laki-laki yang gentle, perhatian, dan agak nakal." "Wah, kalau itu kayak aku banget ya," balas Dodi sambil nyengir. Bu Nina diam sebentar, lalu tangannya pelan-pelan menyentuh bahu Dodi. "Iya, makanya aku bilang, jangan pulang dulu." Dodi duduk di ujung sofa, mencoba tetap kalem. Tapi, tangan Bu Nina yang tadi cuma menyentuh bahu, sekarang mulai nakal. Sentuhannya lembut, tapi jelas terasa beda, bukan sentuhan orang mabuk biasa. "Bu Nina." Suara Dodi pelan, nyaris berbisik. "Panggil aku kakak aja," sahutnya sambil mendekat, nafasnya pelan tapi berat. "Aku gak mau kamu anggap aku tua." Dodi menoleh, menatap wajah wanita yang sejak dulu ia anggap bagian dari lingkaran keluarganya sendiri. Tapi malam ini, semua jadi kabur. Aroma parfumnya, kedekatan tubuhnya, tatapan matanya, semua terlalu menggoda. Bu Nina tersenyum tipis. "Kamu tahu nggak,
Sejak kamu masuk kerja, aku sering perhatiin kamu. Kamu makin dewasa, Dot. Kak, aku takut kalau nggak bisa nahan emosi, soalnya aku suka lepas kendali. Udahlah, jangan banyak omong kamu, kepalaku pusing. Kalimat itu seolah memotong sisa logika Dodi, dan detik berikutnya mereka malah saling mendekat tanpa banyak kata. Tiba-tiba Bu Nina memulai ciuman, Dodi membalas, pelan-pelan ragu di awal, tapi makin mantap. Sentuhan mereka jadi makin dalam, dan malam itu benar-benar tak terbendung lagi. Dodi memapah Bu Nina menuju kamar. Langkah mereka beriringan pelan tapi pasti. Seolah keduanya tahu setelah malam ini semuanya akan berubah. Beberapa jam kemudian, suara rintik hujan turun pelan di luar jendela. Dodi terbangun duluan. Dia menatap langit-langit kamar yang asing, lalu melirik ke sisi ranjang. Bu Nina tertidur dengan punggung menghadapnya. Rambutnya terurai di bantal putih. Tubuhnya masih terbalut selimut. Dodi menarik napas panjang, antara menyesal dan puas, tapi jelas dia tahu hubungannya dengan wanita itu sudah melewati batas. Bukan sekadar iseng, bukan sekadar kecelakaan, tapi sesuatu yang bakal terus berlanjut diam-diam. Tak lama, Dodi bangkit pelan-pelan, duduk di pinggir ranjang, lalu ambil ponselnya. Ada satu pesan masuk dari Bu Mei. Kamu udah pulang belum? Jangan lupa, besok pagi ada meeting pagi, jangan telat. Dodi menatap layar ponsel lama, lalu geleng-geleng pelan sambil senyum miring. Wah, Ibu, kamu gak tahu aja, anak kesayanganmu baru aja bobo sama sahabatmu sendiri. Dia lalu melirik ke arah Bu Nina yang mulai bergerak pelan, membuka mata sedikit. Kamu belum pulang? Tanya Bu Nina dengan suara serak dan lelah. Belum. Masih belum tega ninggalin kamu sendirian. Bu Nina tersenyum kecil, lalu menarik Dodi kembali ke ranjang. Gila kamu, Dod. Kamu bikin aku ngerasa hidup lagi. Dodi menatap matanya. Kamu belum tahu aja, aku baru mulai. Dan malam itu, untuk kedua kalinya, mereka kembali hanyut dalam hubungan yang tak seharusnya. Pagi di rumah Bu Nina terasa canggung. Matahari sudah naik tinggi, tapi suasana kamar masih redup. Tirai belum dibuka dan selimut masih menggulung dua tubuh yang tadi malam terbakar api yang tak seharusnya. Dodi bangun lebih dulu. Dia duduk di pinggir ranjang, mengenakan celana dan membuka sedikit jendela. Angin pagi masuk perlahan, menyapu sisa hawa panas malam. Ia melirik ke arah Bu Nina yang masih tidur membelakanginya. Beberapa menit kemudian, Bu Nina terbangun, gerakannya pelan seperti bingung sedang di mana. Begitu melihat Dodi duduk di sebelahnya, tubuhnya langsung menegak. Dod, suaranya lirih. Kita semalam? Dodi menoleh pelan. Iya, aku tahu. Kamu sadar kok. Kita berdua sama-sama tahu. Bu Nina langsung duduk, narik selimut menutupi dadanya. Wajahnya tegak. Ini gak bisa diterusin. Gak seharusnya terjadi, Dodi. Aku temannya ibumu. Kamu itu... Aku ini bukan anak kecil lagi ya, Kak. Potong Dodi cepat. Dan kamu tahu kita sama-sama mau. Aku bukan maksa. Kamu juga bukan korban. Bu Nina memejamkan mata, menunduk lama. Tapi ini salah, Dot. Aku gak mau kehilangan sahabatku. Kalau Mei tahu, kalau nggak ada yang tahu, artinya nggak ada yang perlu hilang. Ucap Dodi sambil mendekat, tangannya menyentuh pundak Bu Nina. Kecuali kakak sendiri yang mau ninggalin semua ini. Bu Nina menoleh, ada air di matanya, tapi juga senyum samar. Kamu ini, Dot, ternyata bahaya. Dodi menyeringai. Tapi kamu gak bisa berhenti kan, Kak? Siangnya di kantor, suasana kembali seperti biasa. Bu Nina dan Bu Mei makan siang bareng, seolah tak ada apa-apa. Dodi juga bersikap normal, bahkan sempat bantu beresin dokumen untuk presentasi. Tapi di sela-sela itu,
Pandangan mata Bu Nina ke Dodi jadi lebih sering. Ada gugup yang disembunyikan, tapi Dodi justru menikmati itu. Di lift, saat hanya berdua, Dodi sempat berbisik dekat telinganya. "Malam ini aku antar kakak pulang lagi ya." Bu Nina menoleh cepat, matanya membelalak. "Kamu gila, Dot?" Gila karena kamu." Lalu pintu lift terbuka, 2 staf masuk, dan keduanya langsung bersikap biasa seolah tak ada apa-apa. Malamnya, Bu Nina berusaha pulang sendiri, tapi di depan rumah, mobil Dodi sudah menunggu. Dia duduk di dalam, nyindir santai sambil pegang rokok. "Kenapa kamu kesini?" tanya Bu Nina begitu keluar mobil. Dodi turun dan berdiri dekat. "Kangen, gak bisa tidur tadi siang, pengen dengar suaramu lagi." "Dodi, aku gak bisa kayak gini terus." "Tapi kamu juga gak mau berhenti kan?" Beberapa detik mereka diam, sampai akhirnya Bu Nina menghela napas dalam-dalam. "Masuk, tapi jangan rese." Dodi masuk, dan seperti malam sebelumnya, sebentar berubah jadi lama. Sentuhan berubah jadi pelukan, pelukan berubah jadi bisikan, dan akhirnya mereka kembali hanyut dalam gelombang yang sama. Hubungan itu pun terus berlanjut, diam-diam, di antara tumpukan berkas, jadwal kerja, dan rapat-rapat kantor. Kadang hanya lewat pesan pendek, kadang curi waktu makan siang di luar, kadang juga semalam suntuk di rumah Bu Nina dengan tirai ditutup rapat dan suara televisi dipelankan. Dan Bu Mei tetap tak tahu apa-apa. Bahkan kadang, tanpa sadar dia sendiri jadi perantara pertemuan mereka. Dunia di antara 3 orang itu makin rumit, dan jalan kembali rasanya makin tertutup. Sabtu sore, langit mendung, Dodi baru aja pulang dari servis motor. Tiba-tiba HP-nya bunyi, ada pesan dari Bu Mei. "Dot, nanti malam ke rumah Nina ya, ada kenalan lamanya dateng, katanya mau ngobrol soal kerjaan." Dahi Dodi ya langsung berkerut, bukan soal disuruh datang, tapi karena tujuannya rumah Bu Nina. Tanpa tunggu lama, Dodi langsung WA Bu Nina. "Itu siapa yang datang ke rumahmu malam ini?" Bu Nina baru balas setelah beberapa menit. "Temen lama, serius, aku juga baru kontak lagi, cowok, jangan bikin ribut, Dot." Jantung Dodi berdebar, tangannya mengepal di atas stang motor. Dia udah punya firasat buruk sejak 2 minggu terakhir. Bu Nina mulai jaga jarak, mulai jarang minta diantar pulang, bahkan balas pesan makin singkat. Dan sekarang, lah kok ada teman lama, cowok, di rumah? Malamnya, Dodi datang juga ke rumah Bu Nina. Begitu pintu rumah dibuka, aroma parfum ruangan langsung menyambut. Di ruang tamu, ada seorang pria berumur sekitar 40-an, duduk santai sambil ngobrol dengan Bu Nina dan Bu Mei. "Dodi, kenalin ini Mas Rendra," kata Bu Mei sambil tersenyum lebar. "Dulu teman sekampusnya Nina, sekarang udah kerja di Jakarta, katanya lagi cari pasangan loh." Dodi langsung pasang senyum palsu. "Gitu ya? Wah, semoga cepat ketemu yang cocok, Pak." Mas Rendra tertawa ramah. "Doakan aja Mas Dodi, kalau cocok sama teman lama, ya kenapa enggak?" Bu Nina cuman senyum kaku, tapi matanya jelas, gelisah. Mungkin dia tahu Dodi sedang menahan sesuatu. Acara malam itu penuh basa-basi. Dodi duduk mendengarkan, tapi pikirannya sudah kemana-mana. Berkali-kali dia melirik Bu Nina, tapi wanita itu hanya membalas dengan tatapan singkat dan senyum tipis. Setelah Mas Rendra pamit, Bu Mei ikut keluar sampai pagar. Sementara Dodi pura-pura tinggal sebentar di dalam. Begitu Bu Mei keluar, Dodi berdiri dan mendekat ke Bu Nina. "Kamu serius deket sama dia?" Bu Nina menghela napas, menatap ke arah pintu yang tertutup.
Dia baik, sopan, mau serius. Aku nggak bisa terus kayak gini sama kamu, Dot. Jadi, semuanya yang kita jalanin selama ini cuman main-main? Kamu tahu kan, dari awal ini gak bisa kemana-mana. Aku teman ibumu, kita beda dunia. Aku pengen tenang, Dot. Dodi mendekat, nadanya mulai naik. Kamu tenang dengan orang lain, tapi kamu gak tenang pas sama aku. Padahal, kita udah tidur bareng berapa kali? Kita udah jalanin ini sebulan lebih, Kak. Jangan pura-pura gak ada rasa. Bu Nina menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Justru karena aku punya rasa, Dot, aku harus berhenti sebelum semua ini rusak. Dodi menatap lama, nafasnya berat. Ada emosi yang dia tahan, tapi juga perasaan kecewa yang gak bisa disembunyikan. Tanpa kata-kata, dia ambil jaketnya lalu keluar. Pintu ditutup pelan, tapi dentingannya terasa keras di hati Bu Nina. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak hubungan mereka dimulai, Dodi pergi tanpa mencium Bu Nina. Sejak malam itu, Dodi berubah. Di kantor, dia tetap profesional, tapi suasana hatinya kayak mendung yang enggak jadi hujan. Tatapannya sering kosong, senyumnya kaku, dan yang paling kelihatan, dia mulai menghindari Bu Nina. Bu Mei sempat perhatiin perubahan itu. Kamu kenapa, Dot? Tanya Bu Mei waktu mereka makan siang di kantin kantor. Biasanya kamu selalu semangat kerja bareng Nina, sekarang kok malah kayak menghindar. Dodi mengunyah pelan, pura-pura santai. Gak apa-apa, Bu, lagi banyak tugas aja, kepala mumet. Bu Mei menatapnya curiga. Kamu gak ada masalah sama Nina kan? Dia tuh sahabat ibu dari zaman kuliah. Jangan sampai kamu bersikap aneh, nanti jadi bahan omongan. Dodi angguk cepat. Iya, Bu, santai aja. Tapi jauh di dalam pikirannya, Dodi tahu, Bu Mei mulai nangkep gelagat. Di sisi lain, Bu Nina makin sering pergi bareng Mas Rendra. Beberapa kali bahkan dijemput langsung ke kantor. Beberapa staf udah mulai bisik-bisik, dan Dodi cuma bisa menahan amarah dalam diam. Sore itu, saat semua udah pulang, Dodi nekat nunggu Bu Nina di basement parkiran. Kakak, panggilnya cepet. Begitu Bu Nina muncul sendiri. Wanita itu kaget tapi langsung pasang wajah tenang. Ngapain kamu nunggu di sini? Aku cuman pengen tahu, kamu beneran mau serius sama Rendra? Bu Nina menatap tajam. Aku butuh seseorang yang bisa aku perkenalkan ke keluargaku, Dot. Dodi mendekat, suaranya menurun. Terus aku harus apa? Lupakan semua yang udah kita lakuin. Segampang itu? Kamu harus dewasa, Dot. Dewasa itu bukan artinya ngelupain rasa, Kak. Bu Nina menghela napas. Aku juga sayang sama kamu, tapi ini gak sehat. Dodi terdiam, lalu dengan nada pelan ia berkata, kalau gitu bilang ke ibu, cerita semua, biar dia tahu gimana sebenarnya sahabatnya ini. Bu Nina langsung membelalak. Kamu gila? Kamu mau hancurin hidupku? Aku juga hancur, Kak. Suasana makin tegang, tapi sebelum mereka sadar, suara langkah tumit tinggi terdengar dari balik tiang parkir. Bu Mei. Dot, panggilnya dari kejauhan. Bu Nina refleks menjauh, Dodi berdiri tegak, berusaha pasang wajah datar. Ngapain kamu di sini, Dot? Tanya Bu Mei curiga, lalu matanya melirik ke Bu Nina yang berdiri beberapa meter di belakang. Kalian habis ngobrol? Tanyanya pelan tapi nadanya dingin. Dodi menjawab cepat. Enggak, Bu. Aku cuma nanya soal laporan yang tertinggal. Udah selesai kok. Bu Nina ikut menimpali. Iya, Bu. Barusan aja saya juga mau pulang. Bu Mei diam sejenak, tatapannya tajam. Tapi dia nggak nanya lebih lanjut, cuma berkata singkat. Hati-hati di jalan. Dodi dan Bu Nina saling pandang lalu cepat-cepat berpisah. Tapi satu hal pasti, Bu Mei makin curiga.
Dan hubungan terlarang yang selama ini mereka sembunyikan mulai retak. Bukan karena orang ketiga, tapi karena waktu dan rasa bersalah yang mulai menuntut kejujuran. Minggu siang, suasana rumah Bu Nina ramai. Mas Rendra datang bersama keluarganya bawa seserahan sederhana. Bu Nina resmi bertunangan, Bu Mei ikut hadir, duduk di ruang tamu dengan senyum ramah tapi kaku. Hatinya campur aduk, antara senang sahabatnya menemukan jodoh, tapi juga gelisah soal Dodi. Karena sejak pagi, Dodi tak terlihat. Malamnya, Bu Nina duduk sendiri di ruang keluarga, tamu-tamu sudah pulang, rumah kembali sepi. Di atas meja masih ada baki kue sisa lamaran. Sebagian sudah mulai kering. HP-nya bunyi. Ada pesan dari Dodi. Aku di depan rumah, keluar sebentar. Bu Nina menatap layar lama, jari-jarinya gemetar. Tapi akhirnya dia berdiri, keluar rumah pelan-pelan, mengenakan jaket tipis dan celana panjang. Dodi berdiri di pinggir jalan, wajahnya terlihat lelah. Kamu ngapain kesini? Tanya Bu Nina pelan. Pengen lihat kamu, terakhir kali. Jangan gitu, Dot. Udah terlambat kan? Dodi menunduk. Tamu udah pulang, kamu udah dilamar. Semua orang seneng. Bu Nina menarik napas. Aku gak sanggup terus kayak gini, Dot. Kita harus berhenti. Dodi menatap tajam. Sekali aja, Kak. Malam ini aku cuma pengen kita bicara baik-baik. Terakhir. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di sofa dalam rumah Bu Nina, lampu redup, sunyi. Aku pikir aku kuat, Kak, kata Dodi pelan. Tapi kenyataannya, kamu masih tempat pulangku. Bu Nina menunduk. Kita udah terlalu jauh, tapi tetap salah. Dodi menyentuh tangannya. Malam ini, izinkan aku jadi laki-laki yang kamu cintai, walau cuma sebentar. Tatapan mereka terkunci, pelan, Bu Nina bersandar di bahu Dodi, tangisnya pecah. Lengan Dodi memeluk erat tubuh wanita yang telah membuat hidupnya berantakan, tapi juga yang paling dia inginkan. Malam itu, untuk terakhir kalinya, mereka menyerah pada godaan, dalam diam, dalam pelukan, dalam hubungan yang tak boleh ada. Paginya Dodi bangun lebih dulu, Bu Nina masih tertidur, rambut berantakan, selimut melorot separuh tubuhnya. Dodi menatapnya lama, ada rasa bersalah, tapi juga enggan melepas. Ia bangkit, berpakaian, lalu menulis satu pesan kecil di sobekan kertas. Maaf aku datang saat yang salah, tapi kamu satu-satunya yang bikin aku hidup. Kertas itu ditaruh di meja makan, lalu Dodi pergi tanpa pamit. Dan beberapa jam kemudian, tiba-tiba ada Bu Mei datang berkunjung. Begitu masuk ke rumah Bu Nina, aroma tubuh laki-laki masih samar di udara. Dan Bu Mei tahu, segala dugaan di hatinya ternyata benar. Seminggu sebelum hari pernikahan Bu Nina, suasana kantor kembali normal, setidaknya di permukaan Bu Nina tampak lebih tenang, walau sorot matanya sering kosong. Mas Rendra sibuk mengurus dekorasi. Bu Mei semakin pendiam dan Dodi, ia bekerja seperti biasa. Tapi setiap geraknya seperti menantang dunia. Sore itu, Bu Mei pulang lebih awal. Di rumah ia duduk sendirian di kamarnya. Matanya menatap kosong ke arah lemari tua di sudut ruangan. Lama ia termenung, lalu bangkit buka lemari. Lalu membuka sebuah laci kecil di bagian bawah. Di dalamnya ada sebuah map plastik bening, sudah berdebu. Ia menariknya perlahan, membuka isinya, akta adopsi atas nama Dodi Bu. Mei menatap kertas itu lama, tangannya gemetar, nafasnya sesak. Maaf, Dot, bisiknya lirih. Aku simpan ini bertahun-tahun, takut kamu tahu, takut aku tahu bahwa sebenarnya kamu bukan darah dagingku. Air matanya jatuh satu-satu. Dan malamnya, saat Dodi pulang ke rumah, mereka bertemu di dapur, sunyi. Ibu masak? Tanya Dodi. Masak sederhana. Boleh aku bantu? Bu Mei menatapnya lama. Boleh.
Dodi membuka kulkas, mengambil tomat berdiri di sebelah ibunya, bahu mereka bersisian, hening, tapi tidak canggung. Justru terasa anehnya, terlalu dekat, terlalu nyaman. Bu Mei menghela napas. Dalam hatinya badai mulai datang karena dia tahu segala batas yang pernah dia tegakkan sekarang mulai kabur. Ya nanti antara uap masakan dan aroma bumbu dapur, diam-diam godaan baru mulai tumbuh tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Mak Yem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya, Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.